di rumah kan mana begitu di luar ini di luar rumah kayaknya kita matikan aja.
kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. 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 Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 1. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Menyerah
Dengarkanlah firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 65 ayat pertama sampai ayat ke-9. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dengan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku dan seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Amanginang yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan beberapa poin dalam warta jemaat kita. Yang pertama adalah nama minggu. Minggu ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nomor 3, ibadah minggu dan perubahan jadwal ibadah. Mulai bulan Juli 2022, ibadah minggu dilayangkan 2 kali pukul 7 WIB bahasa Indonesia, ibadah jam 11 berbahasa Batak, dan ibadah sekolah minggu pukul 9 WIB. Dan setiap minggu ganjil dilayakan ibadah pukul 17 WIB bahasa Indonesia. Seluruh ibadah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi terhitung mulai bulan Juli untuk kebaktian siang yang biasanya 10.30 menjadi pukul 11 WIB. Tepatnya mulai Minggu 3 Juli. Demikian untuk kita perhatikan. Nomor 4, persembahan. Pada hari ini Minggu 19 Juni 2022, persembahan Minggu pada ibadah pukul 7 WIB, 10.30 dan 17 WIB dalam 2 amplop. 1 amplop untuk Huria Pembangunan dan Kantor Pusat, dan 1 amplop persembahan khusus mendukung program Komisi HIV atau AIDS HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Nomor 5, kebaktian penghiburan. Pada hari Minggu ini 19 Juni 2022, setelah kebaktian pukul 10.30 WIB, gereja kita akan mengadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga Nyonya L. Tambun Borusitorus dan keluarga R. Tambun Borusagala, Sektor 345 Dago, atas meninggalnya Bapak M. Tambun beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di Gereja Jalan Sumedang nomor 2 Bandung. Nomor 7C, PS Glorious, kunjungan gerejawi dan wisata rohani. Pada hari Sabtu sampai Minggu atau 18 sampai 26 Juni 2022, Paduan Suara Glorious melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Sri Gunting Medan, HKBP Luman Bulbul Balige, dan HKBP Teladan Medan, dan wisata rohani ke Bonapa Sogit, Brastagi, Ajibata, Samosir, Laguboti, Balige, PA Raja, Tarutung. Nomor 11, pertanian sektor. Pertanian sektor gabungan dilaksanakan di gereja setiap hari Jumat pukul 19 WIB dan dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda. Tuan rumah pertanian hari Jumat 24 Juni 2022 dari sektor 9 Cipaganti. Seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Terkait pertanian sektor, mulai bulan Juli 2022, pertanian sektor gabungan diubah menjadi pertanian di sektornya masing-masing. Pertanian dilaksanakan di rumah jemaat setiap hari Jumat. Bagi jemaat yang ingin menjadi tuan rumah pertanian sektor, dapat mendaftarkan kepada Sintua sektor masing-masing. Nomor 15A, dalam rangka upaya untuk mengurangi pemakaian kertas, maka dihimbau agar jemaat dapat memanfaatkan fasilitas warta jemaat dan tata ibadah yang sudah dibagikan secara digital PDF melalui WhatsApp group di sektor masing-masing dan dapat diakses melalui link HKBP Reformanda. Warta jemaat dan tata ibadah diutamakan untuk jemaat lansia dan setiap keluarga dihimbau untuk membawa pulang 1 warta jemaat saja. Nomor 19, ucapan selamat ulang tahun
gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 13 sampai 19 Juni 2022. Di daftar ini ada 23 jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Mungkin ada di antara kita, kami mohon untuk berdiri di tempat. Baik, terima kasih Amang. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 21 ayat 5. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Sekali lagi, selamat ulang tahun bagi berulang tahun. Informasi keuangan, Huria pada minggu ini menerima Rp39.402.915. Untuk pembangunan Rp762.620. Untuk kantor pusat Rp3.046.110 dan lain-lain Rp2.351.000. Demikian warta jemaat kita di minggu ini. Sekarang mari kita tundukkan hati kita untuk doa syafaat kita. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, mengucapkan syukur terima kasih atas segala berkat kasih karunia yang Kau boleh limpahkan kepada kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan, maupun persekutuan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih atas pernyataan-Mu, dan saat ini kami hadir Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyampaikan doa-doa syafaat kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana Engkau boleh memimpin roda pemerintahan kami, Engkau mengurapi pemimpin kami dari yang terendah sampai yang tertinggi. Biarlah hikmat Tuhan boleh hadir kepada mereka, sehingga mereka boleh menjalankan fungsinya dengan betul-betul takut akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah segala tujuan kepemimpinan mereka Tuhan betul-betul untuk mensejahterakan rakyat yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi saat ini tentang COVID-19 Tuhan. Kami mendengar bahwa angka yang terkena COVID Tuhan sekarang meningkat ya Tuhan. Walaupun mungkin dengan gejala-gejala yang ringan Tuhan. Tapi kami ingin Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau Tuhan boleh mengurapi siapapun yang terkena COVID-19 Tuhan, agar kiranya mereka kembali pulih Tuhan. Dan kami memohon Tuhan, agar betul-betul pandemi ini segera berlalu Tuhan, agar kehidupan normal Tuhan dapat berjalan kembali, agar setiap jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan, dapat beraktivitas dimanapun aktivitas mereka lakukan, sehingga mereka dapat menunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini kondisi sakit atau kurang sehat ya Tuhan. Amang Situa SM Silaen, Caroline Marta Ruluman Tobing, H. Situmorang, Amang SR Sibarani, Nyonya P. Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya RS Siombing Boru Pasaribu, Nyonya Sinaga Boru Siregar, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya T. Sutahuruk Boru Luman Tobing, Nyonya L. Siombing Boru Simanjuntak, Amang M. Simbolon, Nyonya S. Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T. Manulang Boru Tambuna, Nyonya Tambu Bolon Boru Samosir, Amang D. Pakpahan, Inang Situa Nyonya Pakpahan Boru Tambu Bolon, Amang A. Manulang, Nyonya R. Sibarani Boru Manurung, Amang Situa KM Pangabean, Amang DJ Situmorang, Nyonya CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Ratua Margareta Barbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, dan Nyonya S. Sinaga Boru Rapitupulu. Begitu pula dengan kami Tuhan, yang mungkin pada saat ini sedang sakit atau kurang sehat Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati mereka, membangkitkan iman mereka Tuhan, agar selalu memohon kesembuhan yang hanya dari Engkau Tuhan. Urapi bantuan medis yang boleh diberikan kepada mereka, urapi obat-obatan yang boleh dikonsumsi mereka Tuhan, dan beri juga berkat kekuatan kepada keluarganya, kesabaran kepada keluarganya Tuhan, untuk merawat saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini merindukan anak. Biar Tuhan mendengar doa mereka Tuhan. Dengarlah doa mereka Tuhan, dan kabulkanlah Tuhan segala pengharapan yang boleh mereka sampaikan ya Tuhan. Agar kiranya keluarga itu Tuhan menjadi lebih lengkap, keluarga itu menjadi lebih sukacita ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak kami, Timothy Simbolon, agar semakin lancar berkomunikasi ya Tuhan. Urapi setiap langkah-langkah yang ditujukan untuk memperlancar komunikasinya, urapi orang tuanya Tuhan, urapi juga itonya ya Tuhan. Biarlah Tuhan, keluarga ini tetap menggantungkan harapannya hanya kepadamu ya Tuhan, untuk memohon kesembuhan anak kami Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup. Kiranya Tuhan mendengar permohonan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menempatkan mereka pada satu posisi pekerjaan, dan bagi yang belum dapat teman hidup, Engkau boleh mempertemukan Tuhan teman hidup mereka Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ibadah Minggu Persiapan HKBP Lembang. Ya Tuhan, begitu besar harapan dan keinginan dari para lado dan ruas HKBP Persiapan Lembang, begitu pula dengan kami di sini Tuhan, agar kiranya ada rumah-Mu di Lembang ya Tuhan. Dengarlah permohonan kami dengan permohonan mereka Tuhan, agar kiranya Tuhan, Engkau boleh Tuhan memberi kesempatan, memberi tempat di sana Tuhan. Begitu Tuhan juga Tuhan melunakkan semua warga-warga sekitar, agar mereka boleh Tuhan bertoleransi untuk dapat memberikan restu untuk pembangunan gereja di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan HKBP Sumedang. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh meliputi para lado dan ruas persiapan HKBP Sumedang ya Tuhan, agar kiranya mereka tetap bertekun di dalam Engkau, agar betul-betul Tuhan mereka bersatu padu dalam iman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, begitu banyak hal-hal kami ingin sampai kepadamu Tuhan, tapi percaya kami Engkau sudah mengetahuinya terlebih dahulu Tuhan. Dan biarlah segala aktivitas di gereja-Mu ini Tuhan, maupun masyarakat di sekitar Tuhan, di sekitar kami, berjalan Tuhan dengan lancar Tuhan, sesuai seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelum itu ampuni kesalahan kami, agar kiranya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah datang berdoa. Amin. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan akan menyapa kita pada minggu pertama setelah Trinitatis, yaitu dari surat Rasul Paulus pada jemaat Galatia, pasal yang ketiga, dari ayat 23 hingga ayat 29. Kami akan bacakan bagi kita seluruhnya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan.
Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita telah berada lagi karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Abraham, panggilan Abraham menjadi langkah awal terbentuknya suatu bangsa. Abraham keluarlah dari kampung halamanmu, dari keluargamu, dari sanak saudaramu, kepada suatu tanah yang akan kuberikan kepadamu. Abraham tanpa ragu. Di sana letak iman itu pertama sekali. Abraham tanpa ragu. Dia dengarkan panggilan Tuhan, dia berangkat. Dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan, kemana aku pergi, apa tujuan panggilanmu. Tapi Abraham dengan rela berjalan memasuki tanah Kanaan. Di sana pertama sekali iman itu dinyatakan. Yang sangat drastis sekali ketika Abraham dipanggil Tuhan untuk mempersembahkan putranya Ishak yang telah lama dinantikan, lebih 25 tahun dia menantikan itu. Candanya kita saya rasa enggak sulit itu. Udah anak semata wayang, 25 tahun ditunggu, Tuhan mengatakan, bawa anakmu, persembahkan untukku. Hal yang tidak mungkin itu, logika tidak apa. Dan Abraham mau. Sejak itu Abraham disebut menjadi bapak orang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, antara iman dan hukum Taurat, mana lebih dahulu? Ini pertanyaan yang mendasar pada khotbah ini. Ketika umat Tuhan diperhamba di Mesir, Tuhan mengatakan demikian, hai Musa, aku telah mendengarkan jeritan umatku yang menderita. Aku telah mendengarkan penindasan mereka. Pergilah, pergi ke Mesir, bawa umatku keluar. Sekali lagi, aku telah mendengarkan umatku menderita. Aku telah mendengarkan seruan mereka. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, pergi, bawa umatku keluar. Itu dengan iman. Bahkan pada hari terakhir ketika mereka membuat suatu pesta Paskah, itu iman. Tulah pertama sampai tulah ke-10, tulah ke-10 itu iman. Perjalanan selanjutnya ketika mereka berada di padang gurun, Gunung Sinai, Tuhan memberikan pada mereka, ini hukumku. Inilah hukumku, 10 hukum Tuhan diberikan. Berikan kepada umatku ini, supaya ada penuntun hidup mereka, supaya mereka hidup dengan hukumku. Tapi ingat, keselamatan tidak ada di dalam hukum Tuhan. Sekali lagi, ini hukumku. Jadikan hukum ini menjadi gaya hidup umatku. Keselamatan tidak ada di dalam hukum Tuhan. Perjalanan selanjutnya, saudaraku yang terkasih, setelah mereka sampai di tanah Kanaan, bahkan setelah sampai pada zaman Yesus Kristus,
Mereka menyadur hukum Tuhan menjadi 613 hukum. 365 menjadi tuntutan. 248 menjadi larangan. Coba bayangkan. Mereka sadur hukum Tuhan yang 10 itu menjadi 613. 365 nasihat. Setiap hari selama 1 tahun ada ini nasihat lu bagimu. Ini nasihat bagimu. 248 menjadi ora-ora. Larangan. Lalu pertanyaan, apakah hukum itu menjadi keselamatan? Tidak. Bahkan mereka tidak mampu melakukan hukum itu karena terlampau banyak 613. Dan itu yang dihidupi orang-orang Yunani. Yang kala itu mereka berseteru, maka Paulus hadir di tengah-tengah mereka saat itu. Dan yang menjadi khotbah bagi kita. Hukum itu penuntun. Yang mau dikatakan Paulus sebenarnya dikira demikian. Orang yang telah mengenal Yesus harus benar-benar melakukan hukum Taurat. Sekali lagi, orang yang telah mengenal Yesus harus benar-benar melakukan hukum Taurat. Karena Paulus mengatakan hukum Taurat itu diberikan Allah kepada manusia adalah menuntun, mengarahkan sehingga kehidupan manusia itu semakin baik. Bukan kehidupan manusia itu semakin menderita, tapi supaya kehidupan manusia itu semakin baik. Menuntun umat manusia. Itulah hukum Taurat. Supaya lebih mengenal Kristus Yesus. Supaya mengenal Kristus Yesus. Maka Paulus dengan jelas pada khotbah hari ini. Orang-orang yang telah mengenal Yesus Kristus, mereka semuanya adalah anak-anak Allah. Bagaimana caranya saya supaya menjadi anak-anak Allah? Itu pertanyaan mendasar. Bagaimana caranya? Supaya saya ini menjadi anak-anak Allah. Hukum dibangun supaya kita menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Paulus mengatakan, kamu telah mengenakan Kristus. Seperti pakaian. Pakaian kita ini. Gampang dibuat Paulus. Kamu telah mengenakan Kristus. Kapan saya kenakan Kristus? Ketika saudara menerima baptisan, di sana Kristus telah hadir di dalam saudara. Berarti saudara telah merubah tradisi lama dan saudara telah hidup baru. Itu yang mengatakan kamu telah mengenakan Kristus. Di dalam baptisan kudus kita mengenakan Kristus. Seperti pakaian yang baru kita kenakan. Di sana kita mengenakan Kristus, berarti sejak itu kita menjadi anak-anak Kristus. Anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti harus mampu hidup baru. Anak-anak Allah itu harus mampu hidup baru. Orang yang telah dibaptis, orang yang telah mengenakan Kristus, dia harus mampu hidup baru. Dan saya rasa itu benar. Kebangkitan Yesus kan. Kristus telah melahirkan kita untuk kedua kalinya. Itu tema kebangkitan Yesus. Kalau kita telah menjadi hidup baru, maka Paulus mengatakan di sana tidak ada lagi perbedaan. Ada 3 di sana. Mari kita lihat pada ayat yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani. Orang yang telah mengenakan Kristus tidak ada perbedaan. Baik suku, baik bahasa. Yahudi dan Yunani. Orang yang selalu menaati hukum Tuhan dan orang yang tidak menaati hukum Tuhan. Atau kira-kira demikian. Orang yang hidup dalam hukum Tuhan atau orang yang mempertahankan tradisi-tradisi. Tidak ada itu perbedaan. Tapi satu di dalam Kristus. Yang kedua, Paulus mengatakan orang yang telah mengenakan Kristus, yang telah hidup baru, dia mengatakan tidak ada perbedaan
antara hamba dan orang merdeka, tidak ada itu. Kita semua dimerdekakan. Jangan dong berisi hatoban doa anak mata. Karena kita satu tadi di dalam baptisan. Satu di dalam baptisan. Tidak ada orang yang merdeka, tidak ada orang hamba. Artinya orang yang telah dibaptis oleh yang telah menerima Kristus meruntuhkan sekat-sekat pemisah. Runtuhkan itu, sekat-sekat pemisah antara Tuhan dan hamba. Yang selanjutnya Paulus mengatakan orang yang telah hidup di dalam Kristus tidak ada perbedaan masalah gender, laki-laki dan perempuan, tidak. Yang kala itu merupakan perempuan itu di kelas 2 kan itu. So kita halak batak dui. Na julu. Amma hola bawai masih kola paropuani dan pola sikola. Di jebu do paropuani inna. Tapi orang yang telah mengenal Kristus tidak ada itu. Karena kita semua satu di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan banyak lagi kriteria-kriteria yang mengatakan orang yang telah dibaptis. Lebih jelasnya Paulus mengatakan kita ini adalah mirip Kristus. Parna punaan di debatado kita saluhna. Kita ini milik Kristus. Kalau kita ini milik Kristus, apa yang akan harus kita perbuat? Dan apa tujuan hidup kita? Pada ayat 28, jika khotbah ini seawal dari Abraham, pada ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau kita milik Kristus, berarti kita berhak semua. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, apa yang telah diperbuat Tuhan kepada Abraham, Tuhan juga melakukan itu bagi kita. Amin. Itu menarik. Apa yang diberikan Tuhan kepada Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar, kamu akan terkenal, kita juga ada itu. Baik kita ada. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan kepada Abraham, diberikan Tuhan juga bagi kita hari ini. Semua diberikan Tuhan. Bukan hanya Abraham, tapi kita semua milik Kristus berhak menerima apa yang diberikan Tuhan kepada Abraham menjadi milik kita saat ini juga. Persoalannya, semua itu harus dijawab dengan iman. Persoalannya itu harus dijawab dengan iman. Itu persoalannya. Apa itu iman? Gampang. Baca itu Ibrani 11 ayat 1. Itu persoalan kita hidupi. Jadi iman itu harus bertumbuh. Iman harus bertumbuh kepada Yesus Kristus. Jangan seperti iman Yakub. Salah satu iman paling parah di Alkitab saya baca adalah iman Yakub. Kadang dia iman, dia berpikir iman itu adalah logika. Itu iman Yakub. Ketika hidup ini sulit, dia pakai logika. Dia tahu ada Tuhan, tapi dia selalu berpikir dengan logika, melangkah dengan logika. Pada akhirnya Yakub bergumul di sungai Yakub. Satu malam penuh dia bergumul. Dia rangkul malaikat Tuhan. Dia benangkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, kamu tidak Yakub lagi namamu. Karena selama ini logika kau pakai. Mulai saat ini namamu menjadi Israel. Perubahan nama itu. Malam itu juga. Sebelumnya namanya Yakub. Ketika nama dia Yakub selalu logika terus. Tapi malam hari itu dia bergumul. Tuhan mengatakan namamu tidak lagi Yakub, tapi namamu Israel. Sejak itu dia mempunyai iman yang kokoh. Apapun yang terjadi diserahkan kepada Tuhan. Demikian juga kita dalam hidup ini. Mari saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Karakter baru bahwa kita ini anak-anak Allah. Karakter baru bahwa kita ini ciptaan baru.
Karakter baru bahwa kita ini adalah pewaris kerajaan Allah, anak-anak Allah. Tunjukkan itu di dalam iman. Apapun persoalan hidupmu, apapun yang kau hadapi di dalam pekerjaanmu, tugasmu sebagai mahasiswa, dan lain lagi, nyatakanlah iman kepada Yesus akan menolong kita. Tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi perbedaan. Tanamkanlah karakter Kristus di dalam hidupmu. Apa yang ada pada Kristus, tanamkan itu. Dan aminkan. Apa yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Tuhan juga akan memberikan yang demikian bagi kita semuanya. Jadilah menjadi anak-anak Tuhan dengan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sapa dalam Kristus Yesus, kami ini adalah milik Kristus. Sebab kami telah dibaptis dan kami telah mengenakan Kristus Yesus dalam hidup kami. Karakter baru harus kami tunjukkan di dalam kehidupan ini. Dengan melangkah, kami harus mampu menghadapi berbagai tantangan. Sebab kami hanya berakar kepada Kristus Yesus. Dan kami disebut layak menjadi anak-anak Allah. Biarlah iman kami setiap hari semakin bertumbuh. Dan kami tinggal di dalam Kristus Yesus. Mengenakan Kristus berarti setiap hari kemanapun kami pergi, Kristus hadir di dalam kehidupan kami. Kristus hadir di dalam setiap pekerjaan kami. Bahkan Kristus tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang telah kami terima. Dengan iman kami yakin bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Tuhan akan berikan juga kepada kami. Itulah berkat surgawi yang akan kami terima sepanjang hidup ini. Janji-Mu Tuhan akan menyertai kami, maka Tuhan akan mengantar kami nantinya kepada kehidupan yang kekal. Allah Bapa di surga, materaikan di dalam hati kami bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Sehingga kami bertindak, melangkah, bekerja, apapun itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga nama Kristus semakin dipermuliakan dimanapun kami berada. Secara khusus kami berdoa buat paduan suara Glorius yang berangkat ke Bonapasugit. Perjalanan yang sungguh jauh. Mari Tuhan dalam Roh Kudus-Mu berkati, sertai, bahkan jadikan mereka menjadi duta-duta Kristus. Menyampaikan kabar sukacita setiap gereja yang mereka kunjungi. Terlebih dari itu Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu, hantar mereka kembali nanti ke Bandung ini penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan menuntun setiap perjalanan mereka. Jangan tinggalkan mereka Bapa. Agar mereka penuh dengan sukacita kembali ke Bandung ini bersama dengan kami memuji nama-Mu. Doa dan permohonan kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita puji Tuhan dan sekaligus memberikan persembahan. Kristus Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.